Siol Manulang, Ketua Bara GP. Ada jawaban atau pertanyaan untuk tadi si Bung Iwan Piliang atau Chandra Naya? Karena tadi Bung Iwan Piliang berangkat dari Pak F. Dinal, saya pun mulai dari Pak F. Dinal. Jadi Pak F. Dinal ini sudah sedikitnya 6 kali menawarkan tanah miliknya di TPU Pondok Kelapa supaya dibeli oleh Pemda DKI. Tetapi tidak pernah disetujui Pemda karena tahun 79 Pemda telah membeli tanah tersebut. F. Dinal menawarkan sejak menjadi auditor di BPK DKI Jakarta, kemudian ke Banten, dan kemudian kembali sebagai Kepala BPK di DKI Jakarta. Majalah Tempo telah memuat surat-surat F. Dinal. Jadi ini bukan isu, bukan apa gitu. Dan setahu saya tidak ada tuntutan terhadap majalah Tempo karena telah membocorkan surat itu. Kemudian setelah audit, F. Dinal datang menemui 3 pejabat tinggi DKI, salah satunya adalah Pak Lasro Marbun, kemudian Sekda. Di situ Pak F. Dinal mengatakan, lagi-lagi menawarkan supaya tanahnya dibeli oleh Pemda DKI. Apabila tidak, maka audit sumber waras akan diungkap ke publik. Hal itu disampaikan kepada Ahok, jawaban Ahok, tidak. Menurut data kita sudah beli tanah itu dan kalau F. Dinal mau buka silahkan buka. Itulah yang kemudian mengemuka ini soal sumber waras ini. Pada pokoknya kan tahun 2013 ketika ditawarkan kepada Ciputra dengan NJOP 15,5 juta harganya adalah 564 miliar. Tetapi tahun 2014 ketika NJOP sudah naik 80%, NJOP-nya menjadi 20,7 dan harga menjadi 755. Berarti ada perbedaan 191,3 miliar. Menurut BPK ini merugikan negara. Tetapi sampai sekarang ini KPK sendiri menilai ya memang PBB naik, maka NJOP pun naik gitu loh. Nah oleh karena itu juga saya bungkus dengan jenaka saja, jangan-jangan BPK tidak serius menyelidiki masalah ini. Kenapa saya bilang tidak serius? BPK ngotot menggunakan Perpres tahun 2012 bahwa pembelian tanah harus melalui lelang, kemudian bikin tim segala macam. Padahal sudah ada Kepres tahun 2014 yang mengatakan untuk tanah di bawah 5 hektar bisa langsung instansi itu membeli. Tetapi kenapa? Bukan ini yang diangkat oleh BPK. Kenapa? Aturan yang tidak berlaku dikemukakan. Jadi saya menilai jangan-jangan ini BPK nggak serius gitu loh. Atau barangkali kehabisan bahan. Nah ini juga yang terjadi dengan DPRD. DPRD sangat getol lah bahwa mengangkat masalah ini supaya ya di blow up, supaya menjadi penyidikan di KPK. Antara lain DPRD berkunjung ke KPK menyemangati KPK agar ini disidik gitu loh. Nah cuman yang agak heran kenapa DPRD tidak ke Mabes Polri. Karena di sana disidik juga soal UPS gitu loh. Jadi agak berbeda nih Pak Karni. Ke KPK pergi karena ada Ahok, lalu ke Mabes Polri tidak. Karena ada kawan-kawannya. Jadi bukan equal treatment. Jadi pilih kasih lah. Lalu. Jadi maksud Pak Siol itu tadi BPK yang mengaudit punya motif pribadi karena mau jual tanahnya sendiri. Telah ditawarkan pada faktanya 6 kali ditawarkan dan sebagian suratnya sudah dimuat oleh majalah Tempo. Dan kalau DPR motifnya apa kalau gitu? Ya DPR barangkali salah satunya supaya Ahok jangan gubernur lagi. Salah satunya. Udah lama kok ini masalah. Nah kemudian banyak yang berargumentasi, beropini, kan menurut BPK kan sudah bermasalah gitu loh. Maka harus menjadi penyidikan. Ini saya pikir sangat terjadi pertentangan etis, manakala BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi ternyata ada korupsi, ini bagaimana? Kita ambil contoh Sumatera Utara, kemudian Provinsi Riau, itu semua dapat WTP Pak dari BPK, tapi kok banyak korupsi?
Ini apakah auditor juga otomatis menjadi tersangka? Sehingga jangan lagi kita pernah ngotot karena BPK sudah mengatakan ada penyelewengan, maka ini harus disidik otomatis oleh KPK. Kita balik, kalau BPK mengatakan wajar tanpa pengecualian tetapi ada korupsi di KPK, ini bagaimana? Rakyat bisa bingung ini. Jadi oleh karena itu barangkali kepada BPK dan kepada DPRD, kalau mau serang Ahok silahkan saja, tapi carilah pukulan yang kena. Jangan mukul-mukul tapi nggak kena pukulan, Pak. Itu kan kalau petinju itu kan hanya ke udara dia malah cepat capek. Bapak belum jawab.